pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami, dan Bapa yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini kami mau datang kepada Bapa sebagai Bapa kami yang mengasihi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami berhak ya Tuhan dan layak di hadapan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan ya Tuhan. Selama seminggu yang lalu, biarlah kiranya pada pagi ini kami mau datang menyembah pada Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Emil ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya turun berkat daripada Tuhan atas kita semua yang di ruangan ini maupun di rumah. Berkat Tuhan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita mari kita buka kebaktian hari ini dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Oh Lord my God of Triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer of Triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Kita nyanyikan sekali lagi. Ini lagu dikarang oleh Pak Emil.
Ya, Dia Raja Damai, Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan sambil berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. The Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini kita ada komunian dan kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan darahmu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu.
Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku jadikan baru. Dijadikan baru, ku dijadikan baru. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, saya mengajak saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, memang Engkau adalah Allah yang ajaib. Tidak ada Allah lain selain Engkau, ya Tuhan. Hanya Engkau satu dan satu-satunya Allah yang hidup. Engkau melakukan banyak perkara mujizat di luar jangkauan akal budi manusia. Engkau melakukan karya yang besar, tidak peduli di dalam latar belakang sirkumstansi yang berbeda-beda, ya Tuhan. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan itu hidup. Hidup di lintas sejarah manusia dari waktu ke waktu. Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Banyak rahasia berkat di dalamnya. Banyak rahasia kuasa di dalamnya. Banyak rahasia mujizat di dalamnya.
Kalau kami mengerti satu saja di antara kekayaan kasih karunia Allah di dalam firman Tuhan itu, maka kami akan sangat diberkati. Kiranya Tuhan mencurahkan roh Tuhan di tengah-tengah kami, supaya akal budi kami dan hati kami yang tumpu dan yang kurang bisa pekah terhadap firman Tuhan itu dituntun, dibimbing, dan diubah sedemikian rupa menjadi tanah liat di mana firman Tuhan itu bertumbuh di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan kata haleluya. Kenapa haleluya? Karena banyak dari gereja-gereja yang disebut gereja yang ortodok itu kata haleluya itu jarang diucapkan kembali. Sehingga banyak orang masuk di dalam gereja itu diam, khidmat gitu. Tapi tidak merespon dengan kata haleluya sebagaimana mestinya di dalam satu sukacita pada saat mendengar firman. Ada kesaksian sebentar sebelum kita membuka Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ada seorang ibu yang saya layani oleh karena dia menderita kanker liver dan sudah hospice. Jadi dokter mengatakan umurnya ya kira-kira 2-3 minggu selesai gitu ya, tidak ada lagi. Ketika saya melayani beliau, saya ngomong sama keluarganya, selama nafas yang diberikan Tuhan itu masih ada, kita tetap diperintahkan oleh Tuhan untuk terus berdoa. Jadi tidak boleh berhenti berdoa. Kemudian saya melayani dia, mengurapi minyak padanya. Terus saya ingat kesaksiannya Pak Yongki ya. Pak Yongki itu bilang setiap makan berkata bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan bisa sembuhkan saya. Lalu saya menasihati dia dengan apa yang dialami oleh Pak Yongki ya. Saya bilang, nanti kalau kamu punya mama ini bangun, tiba-tiba bangun, kata pertama yang harus engkau ajarkan kepada dia ialah Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menyembuhkan dia. Dia ucapkan begitu, dia ucapkan begitu terus. Kemudian pada Kamis malam saya memimpin doa yang disebut urgent prayer. Saya mengundang jemaat untuk melakukan urgent prayer bagi dia. Besok paginya dia bangun, saudara. Besok paginya dia bangun. Nah, maka sebab itu ketika dia bangun kita mengucapkan apa? Haleluya, betul tak? Betul tak? Haleluya. Dan sebab mengapa? Memang Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu ajaib. Dan Tuhan itu hidup ternyata saudara. Tuhan itu hidup dan melakukan mujizat di dalam segala perkara. Asal hati kita ini bertaut kepada Tuhan. Selama nafas yang diberikan Tuhan itu kepada kita masih tetap in and out. Breathe in and out. Berarti kita masih diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk berdoa dan mengucapkan haleluya. Nah, saudara, Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Itu berbunyi demikian. Ini firman Tuhan itu sangat ajaib, penuh dengan mujizat di dalamnya, saudara. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ini sikap seorang percaya. Bagaimana dia memiliki yang disebut apa itu takut akan Tuhan. Nah, respon yang terbaik bagi seorang anak Tuhan ini seperti Habakuk ini. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Perhatikan dengan baik. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Pada saat itu Habakuk melihat bahwa Tuhan akan memakai bangsa Babel
untuk memberi kesusahan besar kepada bangsa Israel yang berdosa dan melakukan kejahatan kepada Tuhan. Segala banyak nabi mulai dari Nabi Elia, Elisa seterusnya itu banyak berbicara supaya mereka bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat, saudara. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam satu bangsa yang dahsyat. Satu bangsa yang sangat menakutkan waktu itu, yaitu bangsa Babel. Dan Habakuk menantikan kedatangan penghakiman Allah itu dengan sikap tenang, katanya ya, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Babel. Ayat 17. Nah ini nih iman yang hidup, iman di tengah krisis. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Nah, saudara, khotbah hari ini itu bertemakan krisis iman di dalam krisis. Saat ini dunia menghadapi krisis besar. Yang harus kita perhatikan adalah krisis iman melanda di mana-mana. Kalau kita memperhatikan apa yang diberitakan di media, banyak pertempuran antara hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain. Banyak, saudara. Terus ada hamba Tuhan yang suka menghakimi. Dan dia mengupas, ajaran orang ini salah. Ajaran orang ini salah. Dan dia hakimi banyak sekali ajaran pendeta-pendeta yang menjadi gembala-gembala di Indonesia itu dihakimi oleh dia satu demi satu. Dan tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satupun yang benar bagi dia. Jadi menghakimi di mana-mana. Terus yang kedua, dia akhirnya muncul menjadi nabi yang bernubuat tentang Donald Trump. Tapi nubuatannya tidak ada buktinya, kosong. Terus di sisi lain, pendeta-pendeta yang lain juga melakukan konferensi menghujat dia. Jadi saling menghujat, saling menghantam, saling menghakimi satu dengan yang lain. Kemudian saya melihat, saudara, ada yang bersorak-sorai. Di dalam peristiwa ini ada yang bersorak-sorai besar. Yang bersorak-sorai itu adalah iblis. Jadi iblis itu bersorak-sorai. Seperti kita melihat sabung ayam gitu ya. Saling hantam-menghantam, yang bersukacita itu iblis. Jadi kita menghadapi krisis. Sekarang kalau ditanya, apa yang dianut oleh saudara sebetulnya? Apakah saudara menganut teologianya orang Lutheran? Apakah saudara menganut teologianya orang karismatik? Atau saudara menurut teologianya reform dan sebagainya? Bertanya besar. Mana yang betul? Begitu. Semua berdasarkan firman Allah, saudara. Ada yang mengatakan ajaran orang karismatik sesat. Ada yang mengatakan pendeta Andi Simon sesat. Ada yang mengatakan Pope itu adalah antikristus. Nah, terus kita tanya kemudian, loh yang benar terus yang mana gitu? Yang benar yang mana? Jadi kita mengalami satu krisis. Krisis ini membawa kita kepada pertanyaan, manakah ajaran sesungguhnya yang disebut ajaran yang benar? Saudara, kita belajar dari Yunus. Yunus itu memakai standar sendiri untuk mengukur kebenaran. Bahkan Tuhan sendiri tidak lolos menurut standarisasi keselamatan yang diberikan oleh Yunus. Sehingga Yunus tidak mau pergi ke Niniwe.
Karena menurut Yunus konsep keselamatan itu melulu hanya diberikan kepada orang Israel. Sebagaimana yang diberitakan oleh Tuhan ketika mereka masuk tanah Kanaan. Habiskan semua bangsa di tanah Kanaan itu. Nah sekarang kok saya disuruh pergi ke Niniwe itu terus bagaimana? Jadi Yunus memberikan filter sendiri. Yunus memberikan standar sendiri. Apapun yang tidak lolos standar keselamatan yang Yunus percaya itu tidak dianggap sebagai doktrin keselamatan sama sekali. Ini terjadi juga di dalam dunia di mana kita hidup, saudara-saudara. Munculnya ribuan denomination di dalam dunia ini masing-masing mengklaim aku benar, aku benar, aku benar, aku benar. Maka kita kembali kepada masa abad 18 yang lampau, di mana Roma Katolik itu mencoba untuk menutup kebenaran dan orang-orang tidak boleh membuka kitab suci dalam bahasa aslinya. Tapi diberikan kitab suci dalam bahasa Roma atau bahasa Latin Vulgata itu. Sehingga orang tidak mendapatkan kebenaran. Martin Luther muncul, kemudian mendesak gereja dengan satu kata, back to the Bible. Jadi kembali kepada firman Allah. Sebab mengapa dunia sedang menghadapi krisis. Kita juga menghadapi krisis kemanusiaan hari ini, saudara. Banyak orang mati. Di India itu mayat ditumpuk-tumpuk. Tidak bisa nangani. Jadi nilai hidup manusia sudah tidak ada artinya. Berapa orang kaya itu mengumpulkan uang, sekarang ini mengumpulkan uang, kemudian mau sewa jet pribadi untuk melarikan diri atau mengungsi dari India. Ada yang mengungsi ke negara-negara lain, sampai di negara sono tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk, diusir mereka. Bahkan dikejar-kejar itu orang India yang masuk seperti Indonesia, masuk di Indonesia, mendadak di Indonesia, sembunyi mereka. Sembunyi, dikejar-kejar, dimasukkan penjara. Kemudian dideportasi. Situasinya sangat mengerikan, saudara. Situasinya sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan. Karena kalau kita hidup, kita hanya melihat apa yang dapat kita lihat. Tetapi di belakang apa yang tidak kita lihat itu mengalami satu krisis kemanusiaan yang bukan main, saudara. Bukan main. Nah sekarang oleh karena krisis kemanusiaan itu menggetar berbagai macam bangsa, saudara-saudara, menimbulkan munculnya krisis-krisis yang lain. Sudah ada pandemi, tidak pernah selesai, para buruh di Indonesia itu demo, minta tambahan duit, minta undang-undang pekerjaan dibatalkan dan sebagainya. Sudah orang menderita bukan main, vaksinnya dipalsu, suntikannya dipalsu. Aduh, betul-betul manusia ini memang unbelievable. Jadi di tengah-tengah penderitaan manusia justru orang memakai kesempatan orang menderita itu untuk nyolong. Nyolong bagi kepentingan dirinya sendiri, saudara-saudara. Jadi betul-betul mengalami krisis yang sangat berat. Kalau saudara perhatikan di border pada hari ini. Dekat sini ya. Banyak orang yang berjuang dengan taruhan nyawa untuk masuk ke negara Amerika. Dengan taruhan nyawa. Dengan berbagai macam alasan. Yang jelas ialah mereka mencari satu bentuk kehidupan yang berbeda. Dengan kata lain, di Meksiko sendiri, mereka menghadapi satu krisis yang sangat berat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga mengalami krisis pribadi secara iman. Keluarga-keluarga terus berjuang menghadapi krisis yang berbagai macam melebur kehidupan kita ini. Mari kita perhatikan firman Tuhan bagaimana iman hidup di tengah-tengah krisis ini. Yang pertama ialah mengetahui kekuatan Allah, maka Habakuk dapat meletakkan dia punya trust, dia punya kepercayaan walaupun situasinya tidak memungkinkan bagi dia untuk menaruh trust kepada anybody else. Sekali lagi,
dengan menyadari kekuatan Allah, dengan menyadari kemahakuasaan Allah, Habakuk itu ternyata bisa melewati hidup dari hari ke hari dengan baik. Walaupun krisis terus melanda, tetapi dengan menyadari kemahakuasaan Allah itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada krisis itu sendiri, membuat Habakuk memiliki iman yang bertumbuh dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri di tengah-tengah krisis ini adalah orang-orang yang gagal untuk melihat kemahakuasaan Tuhan. Sebagai contoh adalah Petrus. Ketika Petrus melihat krisis yang sedang dia hadapi, yaitu krisis kepercayaan, sehingga dia ketika ditanya oleh seorang yang paling rendah derajat masyarakatnya itu, dia memiliki keberanian untuk menyangkali imannya sendiri, saudara-saudara. Bahkan kemudian dia berganti tempat untuk mencari tempat yang lebih aman, untuk menghilangkan desakan dari orang lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak kehendaki. Dia mencari tempat yang lebih aman, ternyata di situ dia menghadapi krisis yang sama, saudara. Dan sekali lagi, pada saat dia menghadapi krisis itu, dia tidak bisa melihat kemahakuasaan Kristus. Dia tidak bisa melihat lagi siapakah anak Allah itu. Dia tidak bisa melihat lagi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Dia tidak bisa melihat, saudara. Bahkan dia itu menyangkali Tuhannya sendiri dengan bersumpah. Saudara. Jadi Petrus ini adalah contoh yang baik buat kita. Di tengah-tengah krisis, justru dia itu meninggalkan Tuhan. Teman-temannya Ayub, satu kepercayaan, satu iman kepada Adonai Elohim. Bahkan pasangannya sendiri, istrinya, ketika mereka melihat Ayub menghadapi krisis yang begitu luar biasa, sampai anak-anaknya mati, ekonominya hancur, dan tubuhnya dihantam oleh penyakit yang berat, dan iblis terus menggoncang-gancingkan hidupnya begitu rupa. Asal dia tidak mati, sejauh mana iblis itu menyiksa dia, itu diizinkan oleh Tuhan. Sampai ketika temannya mengatakan hal-hal yang membuat Ayub itu semakin menderita. Bahkan istrinya juga mengatakan membuat Ayub hidup di tengah krisis yang semakin berat. Tetapi yang diperlihatkan oleh Ayub itu justru berbeda, saudara. Yang dilihat oleh Ayub itu adalah justru kekuatan Allah. Bagi dia kehilangan segala sesuatu itu tidak ada artinya dibandingkan ketika dia menatap kemahakuasaan Tuhan. Kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi atau mencari jalan keluarnya terhadap krisis yang dia hadapi, dia akan terpuruk, dia akan hancur. Dan apa yang dikatakan oleh iblis itu menjadi kenyataan. Bahwa oleh karena kamu memagari dia dengan kemahakuasaanmu, karena berkatmu mengalir terus Tuhan kepada dia, of course dia setia kepadamu. Coba, izinkan saya bekerja. Saya buktikan kalau engkau mencabut pagarmu, perlindunganmu, kalau engkau mencabut berkatmu kepada Ayub, niscaya dia akan mengutuki engkau. Saya buktikan. Oh, Tuhan mengatakan, go ahead, buktikanlah. Nah, betul, saudara. Tangan daripada iblis itu menghalau, menghantam, menghancurkan Ayub sampai kepada titik nadir daripada kehidupan seorang anak manusia. Digambarkan di dalam kitab-kitab tradisi Yahudi bahwa penderitaan Ayub itu sama dengan penderitaan neraka, yang tidak mungkin seseorang sanggup untuk menanggungnya. Dari orang yang mulia, orang yang maha kaya, dan orang itu juga takut akan Tuhan. Disebutkan dia orang yang saleh, takut akan Tuhan.
Dia memberkati anak-anaknya tiap-tiap hari, saudara-saudara. Dari tempat yang tinggi, yang mulia itu terpuruk. Sampai dia kena penyakit kusta segala macam. Dan dia itu hidup seperti gembel. Bahkan orang tidak mau melihat lagi, saudara. Sampai begitu rupa. Tetapi sampai titik yang paling rendah sekalipun, krisisnya itu mencapai sesuatu yang paling mengerikan sekalipun, Ayub itu mendapat kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya oleh karena dia melihat kekuatan Allah Adonai. Nah, inilah yang saya beritakan kepada orang yang sakit, yang kena cancer liver ini. Yang saya tangani, saya banyak menangani orang-orang yang sakit cancer. Saya mengatakan kepada dia, asal engkau melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau engkau melihat Allah itu maha kuasa, disitulah letak pengharapan dan kekuatanmu. Sebab mengapa? Tuhan itu tidak pernah secara sengaja membunuh seseorang. Tidak. Kecuali orang itu melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Kecuali orang itu betul-betul menghujat Roh Kudus. Kecuali orang-orang itu betul-betul orang yang patut dibinasakan karena dia itu mencoreng nama Tuhan begitu rupa. Memberontak kepada Tuhan begitu rupa seperti Raja Ahab dan Isabel istrinya itu. Saudaraku, Tuhan tidak dengan keinginan hati untuk menghancurkan seseorang sampai begitu rupa. Karena Yeremia pasal 11, 29 ayat 11 itu mengatakan, rencanaku dan rancanganmu itu beda. Rancanganku itu adalah rancangan yang membawa kamu kepada hidup dengan damai sejahtera. Bukan rancangan yang membawa kamu kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Tidak. Tetapi membawa engkau kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Betul enggak? Betul enggak? Dan Tuhan itu di dalam kitab suci itu banyak ditulis, Tuhan itu tidak memiliki hati satu pun dari anak ciptaannya itu turut binasa. Tidak. Yang membuat engkau binasa, yang membuat engkau jauh daripada Allah itu adalah dosa dan kejahatan kita sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang sakit ini selalu saya ajak untuk melihat satu hal, yaitu kemahakuasaan Allah. Pada saat kita memiliki iman yang hidup di tengah-tengah krisis, kita belajar dari Habakuk. Asal kita bisa melihat kemahakuasaan Allah, itu sudah cukup. Arti dalam cukup itu ialah engkau melihat sumber kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi kemudian saudara-saudara, respon yang benar yang diajarkan oleh Habakuk pada malam hari ini, pada pagi hari ini ialah kita anak-anak Tuhan di dalam menghadapi krisis. Iman di tengah-tengah krisis harus mengenakan apa yang disebut Yirat Adonai. Apa itu Yirat Adonai? Yirat Adonai itu adalah takut akan Allah. Jangan sebaliknya, pada saat kita menghadapi krisis kita justru menyangkali Tuhan. Jangan sebaliknya pada saat kita menghadapi krisis melihat orang Israel itu menyembah berhala. Dan Musa kehilangan kesabaran. Orang Israel mendesak dia untuk memberikan air minum dengan mengolok-ngolok dia. Padahal Tuhan mengatakan, engkau keluar ladeni itu orang Israel dan berkatalah kepada batu supaya batu itu keluar air. Tapi Musa tidak sabar, saudara. Begitu melihat orang Israel itu mendesak dia, mengolok-ngolok dia, bahkan mau melempari dia dengan batu. Musa tetap adalah manusia yang lemah. Dia keluar, mengambil tongkat itu, dan batu itu dipukul dengan tongkat tersebut.
Sampai batu itu hancur dan keluarlah air dari dalamnya. Tuhan marah kepada Musa. Marahnya kenapa? Aku menyuruh engkau berbicara kepada batu, kok kamu memukul. Karena itu saja loh saudara. Bayangkan Musa itu dipakai oleh Tuhan begitu rupa. Dan tidak ada nabi yang lebih besar daripada Musa menurut orang Yahudi, saudara. Tapi hanya karena memukul batu, tidak berbicara kepada batu, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Sehingga Musa sendiri yang memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ya, saudara, di tengah-tengah krisis yang bagaimanapun, jangan sampai satu hal yang penting ini hilang. Takut akan Allah. Jangan karena krisis ekonomi, saudara. Saudara kehilangan takut akan Allah sehingga saudara mencuri. Sehingga saudara korupsi. Jangan oleh karena istri saudara meninggal. Saudara memiliki sexual desire yang tidak bisa saudara kontrol. Kemudian saudara melihat dan melakukan kejahatan dengan mencederai wanita lain. Saudara kehilangan takut akan Tuhan. Nah, saudara dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pengkhotbah yang besar, menjadi ahli apologetik yang begitu rupa. Tetapi dia tidak memiliki takut akan Allah. Di dalam saat-saat yang tersembunyi justru dia melakukan sexual harassment. Saudara, padahal namanya terkenal di seluruh muka bumi ini. Dan dia melakukannya bukan hanya sekali, berkali-kali, saudara. Dan dia menikmati akan hal itu. Pada saat dia itu krisis, mungkin dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan istrinya, saudara. Dia memiliki satu krisis, yaitu krisis keinginan untuk dilayani. Tetapi oleh karena tidak terbendung, dia kehilangan satu hal dalam hidupnya. Apa? Takut akan Tuhan. Sehingga dia berbuat hal yang Tuhan tidak sukai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Habakuk mengajarkannya. Pada saat kita menghadapi krisis, kita tidak kehilangan takut akan Tuhan. Sehingga Habakuk mengatakan, ketika aku mendengarnya gemetar hatiku. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Dia tetap menggenggam begitu dalam hati yang takut akan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara. Iman dapat hidup di tengah krisis. Walaupun sedang menghadapi complete loss. Everything musnah. Completely lost. Hanya sisa iman sebesar biji sesawi saja. Everything else destroy, damage, hancur. Yang diungkapkan oleh bahasa Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, completely lost, tidak berbunga. Kenapa Habakuk bisa mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga? Karena hidupnya tidak bersumber kepada pohon ara. Gitu. Dan pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur itu adalah wakil daripada Israel. Israel sudah hancur lebur, tidak mungkin dia itu berbuah lagi. Tidak bisa dia itu hidup sebagai bangsa lagi. Completely lost, completely lost. Tetapi Habakuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengatakan, engkau hidup di tengah-tengah krisis dan everything else di dalam hidupmu itu completely lost. Tapi asal engkau meninggalkan satu biji sasa yang disebut iman sebesar biji sesawi,
yang kecil saja, that is more than enough. That is more than enough, saudara-saudara. Iman paling kecil di dalam kerajaan surga itu lebih besar dari semua kekuatan dan pengharapan duniawi. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, asal engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung-gunung ini. Yang dimaksud oleh Tuhan itu apa? Iman biji sesawi itu adalah eschatological faith. Iman akhir zaman. Iman akhir zaman. Yang dimaksud apa? Hanya iman sebesar biji sesawi itulah yang membuat engkau terangkat, meninggalkan gonjang-ganjing bumi hancur, gunung itu meledak di mana-mana, lautan menjadi berdarah, matahari runtuh, segala sesuatu yang ada di angkasa itu runtuh. Tidak ada satu kekuatan dan pengharapan apapun yang bisa menyelamatkan manusia pada waktu itu. Saudara, dan kitab Wahyu mengatakan, celakalah wanita-wanita yang sedang mengandung. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencegah saudara-saudara segala hal itu runtuh. Ini menjadi peringatan bagi dunia. Sekalipun dunia pada waktu ini sedang melakukan satu rencana besar untuk melakukan perjalanan atau the super powerful journey ever, yaitu melakukan perjalanan ke Mars, ke bulan, ke planet lain, saudaraku. Kitab Wahyu mengatakan segala benda-benda di angkasa itu runtuh. Dengan kata lain, tidak ada satupun tempat untuk bisa menyelamatkan. Tetapi Habakuk mengatakan, asal engkau memiliki iman yang kecil sekalipun, seperti pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, segala hal mengecewakan. Tidak bisa menjadi sumber hidup bagi kita. Asal engkau memiliki a little faith, iman sebesar biji sesawi. That's more than enough. Sebab mengapa? Dengan iman itulah engkau diselamatkan. Dengan iman itulah engkau bisa memegang satu tali kecil. Dan tali itu mengikat engkau. Sehingga maut sekalipun tidak bisa memisahkan engkau dari tali itu. Sekalipun kematian, penyakit, cerai-berai dan segala macam. Ini dikatakan di dalam Filipi pasal 2. Yang memisahkan kita dari tali temali Kristus yang mengikat itu, saudara. Jadi dengan iman sebesar biji sesawi, engkau memegang tali itu begitu kuat. Dan tali itu mengangkat, menarik engkau. Seperti 5 anak darah itu ditarik oleh Tuhan. Dan bertemu di dalam satu tempat yang jauh dari segala hal tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak hidup bergantung kepada buah pohon ara. Kita tidak hidup bergantung kepada anggur. Dan sukacita kita bukan karena hal-hal yang lain. Sukacita kita ada di dalam Tuhan. Think about that. Think about that. Satu kalimat terakhir. Ingatlah selalu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa membuat rambut saudara putih. Tuhan berkuasa menaruh organ-organ tubuh di dalam tubuh saudara. Dia juga berkuasa untuk memelihara. Asal engkau takut akan Tuhan. Dan engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Dan saudara melihat kemahakuasaan Dia. That's more than enough. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu menyadarkan kami betapa berbahagianya kami memiliki Tuhan yang disebut Elohim, Adonai Yahweh.
satu-satunya Allah yang hidup. Dan kami bersyukur Tuhan, Allah telah menjelma menjadi daging, berinkarnasi di dalam daging, dan kami kenal Dia sebagai juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tabib kami yang agung, pribadi yang menanamkan biji-biji iman dalam jiwa kami. Terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sedang menghadap ke hadapan meja Tuhan yang kudus. Kita tidak boleh berdosa di hadapan roti dan cawan Tuhan. Karena Tuhan memandang serius seseorang yang tidak menghargai, menjunjung tinggi korban Kristus di atas kayu salib yang dilambangkan melalui roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima roti dan cawan Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak. Saudara orang berdosa, demikian juga saya. Dan dosa itu yang menghalangi saudara untuk memiliki persekutuan yang ajaib dengan Tuhan. Bahkan karena dosa itu pula yang membuat Tuhan harus menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Ya Tuhan, dengan menyesal dan dengan sadar, kami datang menghadap meja Tuhan yang kudus. Dan kami memohon Tuhan, menyucikan kami dari segala kejahatan kami, mengampuni kami dari segala dosa kami ya Tuhan. Supaya kami yang kotor, kami yang hina, kami yang tidak layak ini, dilayakkan oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam menerima roti dan cawan Tuhan. Kuduskanlah kami dan layakkanlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam Tuhan Yesus hendak diserahkan kepada tangan berdosa, orang berdosa. Dia memanggil murid-muridnya untuk melakukan perjamuan malam terakhir. Pada waktu itu Tuhan mengangkat roti, mengucap berkat atasnya, kemudian memecah-mecahkannya. Dan Tuhan mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagimu. Terimalah dan makanlah untuk mengingat akan aku.
Peganglah roti di tangan kananmu. Saudara-saudara, inilah lambang daripada tubuh Yesus yang dipecahkan bagimu dan bagimu. Terimalah dan makanlah untuk mengingat akan Dia dalam nama Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan dan Dia berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Terimalah dan minumlah. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah akan daku." Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku untuk menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah. Bukalah hatimu, saudara, dan arahkanlah kepadanya. Dia yang telah mencurahkan darahnya untuk memeteraikan jaminan keselamatan buat kita. Peganglah jangan tawan di tangan kananmu dan katakanlah di dalam hatimu, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata kepada saudara melalui firman-Nya, inilah darah perjanjian yang dimeterai oleh darahku yang kudus. Terimalah dan minumlah untuk mengingat akan aku dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk korban Tuhan di atas kayu salib. Tubuh Tuhan dipecahkan dan dilambangkan sebagai roti bagi kami, hingga kami menjadi bagian daripada tubuh dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk perjanjian baru yang dilakukan oleh Tuhan bagi kami yang dimeterai oleh darah-Mu, sehingga kami menjadi bagian di dalam hidup Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara.
Terima kasih Pak Emil untuk firman yang telah diberitakan. Kiranya firman itu berbicara pada kami masing-masing. Mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, bukan menuntut ya. Berbahagialah orang yang mendengar, menerima, dan melakukannya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Bapa kami yang ada di surga, Kau yang Maha Kasih dan Penyembuh. Tuhan, kami mau bersama berdoa untuk kesembuhan Tante Hermina. Tuhan, tolong berikan kekuatan pada tubuh dan imamnya, agar dia berserah pada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Mike, Tuko Yongki, Kohandi, dan Santi Ritiel. Tuhan, sembuhkan dengan ginjalnya dan berikan kekuatan kepadanya. Juga Tuhan, untuk Cilusi dan Ko Yakobus, tolong sembuhkan matanya. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan Ai Ing, Tante Hermina, Tante Juliana, Ai Vivi, Tante Hana, Tante Tres, Tante Sylvia, Tante Christina, dan Om Tim. Tuhan, kami juga akan teringat untuk Sukmenya Fili yang sedang sakit. Tuhan, tolong sembuhkan dan berikan kekuatan kepada Tuhan dan imannya. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha dan setiap orang yang mengikuti kebaktian ini online. Bagi yang sedang berbeban berat, yang mengalami kesulitan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kasih karunia Tuhan Yesus bisa dirasakan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami mau bertekun dan menaruh harapan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dengar doa seru kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Marsh Maranatha secara serentak ya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang kekal dan yang tidak berkesudahan, jamahan, bimbingan,
serta karya mujizat daripada Allah Roh Kudus kiranya mengalir di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Bukan. Bukan lagunya di YouTube. Kalimat terakhirnya lupa. Lagunya Kayonggi yang dinyanyikan
Yang slow. Oh, oke. Korek ya. Symphony. Itu sih. Korek. Ada. Penasaran lagunya sama lagi. Ya. Mulai minggu depan sudah buka. Ya tapi kita nggak berani masalahnya mau dekat-dekat meskipun sudah vaksin. Dikasih malam satu. Malam lagi. Ya beraninya cuma berani maksimal berapa? 10 atau 15 kali. Saya dibelikan exhaustion yang besar di sedot. Saya beli 2 untuk gereja. Ya. Kalau buka nggak dari satu lagi. Kalau buka dari satu semua akan rekaman. Tapi langsung ini langsung aja. Bikin dong. Terima kasih ya lagu saya dipakai. Oh, iya. Tapi saya belum dapat ide. Soalnya keyboardnya nggak ada nih. Kalau mau bikin lagunya keyboardnya beli, udah budgetnya 2.000 lebih. Tapi barangnya nggak ada. Oh, tapi sudah order. Nah, katanya jadi percuma order di center. Karena dulu dia juga pernah order kayak gitu, nggak pernah ada barangnya. Wes order. Nice order. Katanya Jiwi percuma order gitu. Jadi dia cari online yang merek-merek apa yang sing iku apa? Yamaha sing 600 atau 700 gitu. Elek itu. Kayak punya saya. Yamaha. Iya. Oh. Yang mati berapa ini Pak Jamil? Itu juga ada. Oh, yang PSR. Tak tahu lupa. Jangan, PSR itu ada macam-macam. PSR 700, ada PSR X 700, ada PSR X 900. Yang baru keluar itu 900 sama yang 700. X 900, X 700. Kalau cuma PSR 700 ya sama. Ini saya buka ya. Nanti tak lihat lagi. Ini kan bahasa Indonesia kan? Atau YPG lama itu. Yang sekarang baru di DGX 670. Oh yang Mahal gitu ya? ya. Tidak. Enggak yang ngitung siapa? 1.400 mungkin. 700. 700 itu. Hah? Baru keluar. Iya benar. Kalau yang ngitung siapa hari ini? PSR X 900 itu lebih bagus lagi. Mahal lagi. 2.000 lebih. Nah, ini mungkin yang Andi beli itu. Yang siapa? Andri. Iya, Andi. Yang sedang kamu cari itu, yang Yamaha itu. Iya, saya sarankan itu, Iya. tapi nggak ada barang. Barangnya harus Amazon inden. ada juga. Nggak ada, semua nggak ada. Inden. Siapa? Sen. Amazon.com. Oh enggak ada. Si Jimmy yang cari. Nah, kalau yang murah yang bagus ya DGX 670. Itu cuma 1.400 mungkin. Itu apa? Enggak. Ah, Sampai Yongki, 1.400. Yang 2 dolar, kata mau dolar.